Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3, kelas S1 FA1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sediaan gel mata kuliah Farmasetika Dasar. Menurut Farmakopeia edisi 4, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Sedangkan menurut Ansel, dia didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang terkecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan. Kegunaan, keuntungan, dan kerugian sediaan gel. Yang pertama, kegunaan. Untuk kosmetik, gel digunakan pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit, dan sediaan perawatan rambut. Gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal, non-steril, atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata gel steril. Yang ketiga, di sini ada gelling agent, biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid, dan suspensi. Bahan pengental, ada sediaan cair oral dan basis suppositoria. Keuntungan, beberapa keuntungan sediaan gel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penyebarannya baik pada kulit. Yang kedua, menimbulkan efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Yang keempat, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Keuntungan hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit, setelah kering meninggalkan film tembus pandang, elastik, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Selain itu, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya sangat baik pada kulit. Di sini ada kerugian. Harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan harga menjadi lebih mahal. Hidroalkoholik. Gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Di sini ada penggolongan berdasarkan sifat fase koloid. Gel anorganik contohnya bentonit magma. Gel organik pembentuk gel berupa polimer. Penggolongan berdasarkan sifat. Yang pertama ada hidrogel. Merupakan pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik. Kekurangan hidrogel yang memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang rendah setelah mengembang. Contohnya tadi ada bentonit magma dan gelatin. Serogel. Gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Serogel sering dihasilkan oleh evaporasi pelarut sehingga sisa-sisa kerangka gel yang tertinggal
Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang menginhibisi dan mengembangkan matriks gel. Contohnya ada gelatin kering, tragakan ribon dan associators, dan silosa kering dan polistiren. Berdasarkan bentuk struktur gel, ada kumparan acak, helik, batang, bangunan kartu. Berdasarkan jenis fase terdispersinya, ada gel fase tunggal, yaitu terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik atau dari gom alam. Molekul organik larut dalam fase kontinu. Gel sistem 2 fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem ini. Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Sifat dan karakteristik gel. Yang pertama itu ada swelling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang. Yang kedua ada sinerisis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis sehingga bentuk massa gel yang tegar. Yang ketiga itu ada efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur pada gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Polimer seperti MC, HVMC terlarut hanya pada air dingin membentuk larutan yang kental. Pada peningkatan suhu larutan tersebut membentuk gel. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. Yang keempat itu ada efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan melarut. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Yang kelima itu ada elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Yang keenam itu ada reologi. Larutan pembentuk gel itu gelling agent dapat didispersi pada data yang terplokulasi membentuk sifat aliran pseudoplatis yang khas dan menunjukkan jalan aliran Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jayadi Permana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori pembentukan gel. Menurut Pardias, sifat pembentukan gel bervariasi dari satu jenis hidrokoloid ke hidrokoloid yang lainnya tergantung pada jenisnya. Gel mungkin mengandung 99,9% air, tetapi mempunyai sifat lebih khas seperti padatan, khususnya sifat elastisitas dan kekakuan. Gelasi atau pembentukan gel merupakan fenomena yang menarik dan sangat kompleks. Namun sampai saat ini masih banyak hal-hal yang belum diketahui tentang mekanismenya. Pada prinsipnya, pembentukan gel hidrokoloid terjadi karena adanya pembentukan jala atau jaringan 3 dimensi oleh molekul primer yang terentang pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan merangkap sejumlah air di dalamnya. Teori yang pertama yaitu teori adsorpsi
pelarut. Teori ini menyatakan bahwa gel terjadi sebagai akibat adsorpsi molekul pelarut oleh partikel terlarut selama pendinginan, yaitu dalam bentuk pembesaran molekul akibat pelapisan zat terlarut oleh molekul-molekul pelarut. Teori yang kedua yaitu teori jaringan 3 dimensi. Teori ini hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Oakenfold-Clan-Tobolsky. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan senyawa-senyawa untuk mengadakan gelasi disebabkan oleh terbentuknya struktur berserat atau terjadinya reaksi di dalam molekul itu serat. Teori yang ketiga yaitu teori orientasi partikel. Teori ini menyatakan bahwa pada sisi tertentu terdapat kecenderungan bagi partikel terlarut dan solvent untuk berorientasi dalam konfigurasi yang tertentu melalui pengaruh gaya dengan jangkauan yang panjang, seperti yang terjadi pada kristal. Selanjutnya ada dasar gel. Dasar gel yang umum digunakan adalah yang pertama, dasar gel hidrofobik. Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Yang kedua ada dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Umumnya, daya tarik-menarik pada pelarut dari bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik-menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, humektan, dan bahan pengawet. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonian. Dengan meningkatnya konsentrasi, maka sifat alirannya akan berubah menjadi non-Newtonian. Hampir semua hidrokoloid memiliki kekentalan yang tinggi pada konsentrasi yang sangat rendah, antara 1-5%, kecuali pada gam Arab yang sifat Newtoniannya tetap dipertahankan sampai dengan konsentrasi 40%. Yang kedua, pada beberapa hidrokoloid suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. Yang ketiga, pengaruh pH. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Lalu ada ion. Beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion selektif. Terus ada komponen aktif lainnya. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid yang bergabung dan zat tambahan pada sediaan gel. Pertama ada komponen gel, yang kedua ada zat aktif atau zat berkhasiatnya, yang ketiga ada
gelling agent. Dan selanjutnya cara menyimpan sediaan gel. Gel lubrikan harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. Gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub steril. Gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas pada tub atau pot salep. Wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi. Yang pertama, transparan atau bentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi, di mana dengan jumlah pelarut yang cukup banyak membentuk gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. Lalu, inkompatibilitas dapat terjadi dengan mencampur obat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktif, pengawet atau surfaktan dengan pembentuk gel yang bersifat anionik. Lalu selanjutnya, gelling agent yang dipilih harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam formulasi. Lalu selanjutnya, penggunaan polisakarida memerlukan penambahan pengawet sebab polisakarida bersifat rentan terhadap mikroba. Lalu selanjutnya, viskositas sediaan gel yang tepat, sehingga saat disimpan bersifat solid, tapi tidak soliditas tersebut mudah diubah dengan pengocokan, sehingga mudah dioleskan saat penggunaan topikal. Lalu selanjutnya, pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat disimpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. Lalu, konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat sebab saat penyimpanan dapat terjadi penurunan konsentrasi polimer yang dapat menimbulkan sineresis atau air mengambang di atas permukaan gel. Lalu selanjutnya, pelarut yang digunakan tidak bersifat melarut gel sebab bila daya adhesi antar pelarut dan gel lebih besar dari daya koaksi antar gel, maka sistem gel akan rusak. Lalu, metode pembuatan gel. Menurut Cristantio 2010, pada prinsipnya, metode pembuatan sediaan semisolid dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode pelelehan atau fusion. Yang kedua, trirurasi. Pada metode pelelehan, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan, lalu diaduk sampai homogen. Dalam hal ini, perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Lalu yang kedua, trirurasi, zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian, dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian, baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Untuk evaluasi sediaan gelnya, ada 3 evaluasi. Yang pertama evaluasi fisik, yang kedua evaluasi kimia, dan yang ketiga evaluasi biologi. Evaluasi fisiknya sendiri terdiri dari penampilan, homogenitas, viskositas atau reologi, distribusi ukuran partikel, uji kebocoran, isi minimum, penetapan pH, uji pelepasan bahan aktif dari sediaan gel, uji difusi bahan aktif dari sediaan gel, stabilitas gel, dan yang terakhir dilakukan uji dipercepat dengan agitasi atau sentrifugasi dan manipulasi suhu. Untuk evaluasi kimianya ada identifikasi zat aktif dan penetapan kadar zat aktif. Bisa dilihat di Farmakope Indonesia edisi 4. Kemudian untuk evaluasi biologinya ada uji penetapan potensi antibiotik. Bisa dilihat di Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 891. Dan kemudian uji sterilitas bisa juga dilihat di Farmakope Indonesia halaman 855. Nah, untuk syarat-syarat sediaan gelnya ada beberapa. Yang pertama, memiliki viskositas dan daya lekat tinggi, tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Kemudian memiliki sifat tiksotropi, mudah merata bila dioleskan,
memiliki derajat kejernihan tinggi, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian, mudah tercucikan dengan air, daya lubrikasi tinggi, dan yang terakhir memberikan rasa lembut dan sensasi dingin saat digunakan. Contohnya seperti sediaan gel analgetik. Nah, yang kedua, rute difusi jalur transfolikuler gel juga baik, disebabkan kemampuan gel membentuk lapisan absorpsi. Nah, di sini ada contoh studi kasus dari sediaan gel. Nah, selanjutnya kita cek dulu kelengkapan resepnya. Seperti nama dokternya, alamat dokternya, tanggal resepnya, nama obat, jumlah obat, bentuk sediaan, dan lain sebagainya. Resep standar di sini merupakan resep standar dari resep yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama yaitu Profenigel yang mengandung ketoprofen 2,5%. Untuk basis jelinya terdiri dari CMC 5 gram, gliserol 15 gram, alkihidroksibenzoat 0,17 gram, aqua ad 100 ml. Untuk monografi bahan, kita dapat lihat di Farmakope Indonesia. Yang pertama yaitu ketoprofen, pemerian, serbuk hablur putih atau hampir putih, tidak atau hampir tidak bau, khasiat analgetik. CMC, pemerian, serbuk atau granul putih atau krem, higroskopik. Untuk khasiatnya yaitu sebagai pengental, stabilisator, pembentuk gel. Untuk gliserolnya yaitu pemerian, cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, higroskopik. Untuk khasiatnya sendiri yaitu sebagai zat tambahan. Yang keempat yaitu metilparaben atau nifagin, pemerian, serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Untuk khasiatnya yaitu sebagai zat tambahan dan zat pengawet. Penimbangan bahan yang pertama yaitu ketoprofen 2,5/100 dikali 30 gram sama dengan 0,75 gram. Untuk CMC 5/100 dikali 30 gram sama dengan 1,5 gram. Gliserol 15/100 dikali 30 gram sama dengan 4,5 gram. Alkihidroksibenzoat 1,7/100 dikali 30 gram sama dengan 0,051 gram. Untuk aqua 30 gram dikurangi 6,8 gram sama dengan 23,2 gram atau 23 ml. Untuk penimbangannya yaitu ketoprofen 0,75 gram, CMC 1,5 gram, gliserol 4,5 gram, alkihidroksibenzoat atau nifagin 0,051 gram, dan untuk aqua 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmayanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prosedur pembuatan. Yang pertama, menyetarakan timbangan dan menyiapkan alat serta bahan. Yang kedua, memanaskan aqua. Yang ketiga, nipagin ditimbang sebanyak 0,051 gram, masukkan ke dalam mortir, gerus ed halus, keluarkan kemudian sisihkan. Yang keempat, memanaskan mortir. Yang kelima, CMC ditimbang sebanyak 1,5 gram, masukkan ke dalam mortir, lalu digerus ed halus. Kemudian, keluarkan dari mortir. Yang keenam, diukur aqua panas sebanyak 23 ml di beker gelas yang telah dikalibrasi. Yang ketujuh, aqua panas masukkan ke dalam mortir yang telah dibersihkan, kemudian taburkan CMC sampai merata. Lalu didiamkan beberapa menit, sekitar 15 menit ed mengembang. Saya beri nama itu campuran A. 8. Ditimbang gliserol 4,5 gram di dalam cawan. Yang kesembilan, gliserol dan nipagin aduk ed larut
Saya beri nama itu campuran B. Yang ke-10, ketopropen ditimbang sebanyak 0,75 gram. 11. Campuran B dan ketopropen diaduk larut. Saya beri nama itu campuran C. 12. Setelah campuran A mengembang, gerus ed membentuk mucilago. Kemudian tambahkan campuran C, gerus ed massa gel. Saya beri nama itu campuran D. 13. Ditimbang sediaan akhir massa gel. 14. Sediaan yang telah ditimbang masukkan ke dalam wadah, beri etiket dan label. Berikutnya, etiket, label, dan wadah. Wadahnya yaitu pot plastik. Etiket biru karena ini merupakan obat luar. Label, saya ini memakai label NI karena resep ini tidak boleh diulang tanpa resep dari dokter. Signa, bila diperlukan digunakan pada daerah yang sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 mili.